Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita patut bersyukur atas hari yang baru yang Tuhan berkatkan kepada kita. Sebelumnya kita menjalani hari-hari ini, Tuhan mau menyapa kita, menyemangati kita untuk menjalani hari yang Tuhan berkatkan kepada kita. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa di surga atas hari yang baru, baharui hati kami untuk menjalani hari-hari kami lewat firman-Mu yang akan menyapa kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita yang tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Di zaman globalisasi sekarang telah menambah salah satu kebutuhan primer dari setiap manusia. Dahulu kebutuhan primer yang paling dibutuhkan hanyalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Namun sekarang sangat banyak keperluan menjadi kebutuhan selain makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat harus dipenuhi. Artinya apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam hidupnya. Terlebih dalam keadaan pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi pada saat ini. Di samping kebutuhan sehari-hari, kita juga dipusingkan dengan paket data internet yang sudah menjadi kebutuhan karena anak-anak belajar harus dari rumah dengan sistem daring. Semuanya itu menjadi kebutuhan yang harus kita pergumulkan. Sehingga dengan berbagai kebutuhan itu ada banyak manusia berusaha untuk mencari uang siang dan malam. Seperti lagu anak-anak sekolah minggu. Dikatakan apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Karena menurut sebagian orang dengan memiliki uang semuanya beres. Hidup ini bisa tenang dan kebahagiaan dapat dirasakan. Benarkah? Ternyata tidak. Kita tetap saja merasa kurang dan tidak pernah terpuaskan. Seperti kata Salomo, siapa mencari uang tidak pernah puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Pengkhotbah 5 ayat 9a. Akibatnya pikiran manusia dipenuhi kekhawatiran, rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal-hal yang belum pasti. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, Tuhan mengajarkan kita untuk mengutamakan hal-hal yang rohani terlebih dahulu. Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dalam nats renungan pagi ini, Paulus juga telah mengalami bagaimana Tuhan memenuhi apa yang dia perlukan atau butuhkan dalam pelayanannya, dan menjadi ajakan bagi jemaat Filipi juga kepada kita sekarang. Tuhan akan selalu memenuhi apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terlebih lagi, kita adalah orang berdosa membutuhkan pengampunan. Itu kita dapatkan dari Dia Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Untuk itu, lanjutan daripada lagu yang kita nyanyikan tadi dari sekolah minggu, lagu sekolah minggu yang mengatakan siapa yang dicari Tuhan saya, siapa yang dicari Tuhan saya, siapa yang dicari Tuhan siang malam pagi petang, saya, orang yang berdosa. Untuk itu saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana kita tetap mengutamakan Tuhan selalu dalam kehidupan kita.
yang dari kekayaannya segala kebutuhan kita akan terpenuhi. Amin. Kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa di surga atas berkat firman Tuhan yang menyapa kami, meyakinkan kami dalam perjalanan hidup kami. Ada banyak membuat kami khawatir dalam hidup ini. Ada banyak membuat kami ragu melangkah ke depan. Begitu banyak kebutuhan-kebutuhan, keperluan yang kami harus penuhi untuk tuntutan kehidupan kami. Namun lewat firman-Mu meyakinkan kami bahwa Tuhan akan memenuhi segala apa yang kami perlukan. Terlebih pengampunan daripada dosa-dosa kami. Karena Tuhan mengasihi kami orang-orang berdosa ini, kami dapatkan pengampunan hanya daripada-Mu, dari kekayaan-Mu, yaitu pengorbanan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Berkati kami Bapa, berkati juga jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, yang sakit dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, Engkau berikan kesembuhan. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.